sebelum kita mulai, pernah nggak kalian mikir, kenapa anjing aku susah banget jalannya ya? Nah, kalau pernah, tonton terus ya video ini, oke? Hi everyone, welcome and welcome back to our channel with me Jimmy and he is Rusty. So, alasan pertama kenapa anjing kalian berantakan kalau jalan itu, mungkin anjing kalian itu kurang di training. Kalau di training, pasti anjing kalian itu jalannya bakal lebih tenang. Nah, kedua, kemungkinan besar kalian pakai kalung yang salah. Nah, ini nih video kita bakal ngebahas nih. Kalung apa yang cocok buat anjing kalau mau dibawa jalan? Kalung beda-beda kalung ini, kalung kan banyak. Beda-bedanya apa aja? Kegunaannya apa aja? Kita bakal bahas satu-satu di video ini. So, kalung yang paling basic nih. Pasti. Kan apa? No? Oke, stay there. Kalau yang paling basic ini adalah kalung flat collar. Flat collar itu banyak jenisnya ya. Ada yang dari kulit, ada yang dari tali, dan banyak deh. Banyak. Ada yang dari nilon juga. Nah, ini beberapa kalung yang kita punya Rusty. Ada lagi satu, nah biasa dipakai Rusty. Kebetulan lagi kotor, lagi dicuci. Flat collar ini paling basic. Hampir semua dog owner pasti punya flat collar. Ngomong-ngomong, kalau nggak punya collar, kalian harus beli collar karena semua anjing itu butuh jalan sama anjing itu penting banget punya collar dan punya collar yang tepat. Oke, nah collar ini banyak. Ini ada yang pakai clip, ada yang pakai buckle kayak begini, ada yang pakai clip kayak begini. Nah, ini collar yang paling basic. Dan kegunaannya kalau buat saya sendiri dan Rusty, ini kita cuman dipakai buat ngegantung name tag-nya Rusty. Dan basically ini collar adalah buat aksesorisnya Rusty. Jadi ini bukan collar buat cantolin tali buat jalan sama Rusty, bukan. Ini bener-bener cuman dipakai buat gantung tag-nya Rusty. Oke? Jadi benar-benar cuman aksesoris. Oke, ingat itu. Flat collar bukan untuk bawa jalan anjing. Kalau buat kita ya, kebanyakan ini nggak bagus. Jadi kemungkinan besar banyak kalian yang lagi struggle kalau bawa anjing kalian jalan itu karena kalian pakai flat collar. Nah, kenapa flat collar ini nggak bisa dipakai buat jalan? Karena ini collar nggak bisa komunikasi dengan anjing kalian. Ini collar cuman bisa narik doang, nggak ada koreksi, nggak ada bisa kasih pressure ke anjing kalian. Jadi benar-benar cuman narik. Nah, kalau anjing itu narik, kalau kita tarik, anjing itu bakal tarik balik. Jadi bakal kayak lagi main aja, tarik-tarikan aja ya. Jadi benar-benar ini collar sebenarnya bukan buat bawa anjing jalan. Jadi benar-benar buat aksesoris dan benar-benar buat ngegantung tag-nya doang. Oke? Ingat itu. Collar apa yang bisa dipakai buat bawa anjing kalian jalan? Nih, salah satunya adalah slip collar. Slip collar itu ada bermacam-macam. Kita punya dua ini, yang dari paracord dan juga yang dari besi. Apa perbedaannya ini dengan flat collar? Oke, kita pakai yang ini jadi contoh. Nah, bedanya adalah ini nggak ada klip pertama. Oke, jadi pemakaiannya itu langsung dikalungin ke lehernya anjing. Oke, dikalungin. Pasti lagi tidur nih, jadi nggak mau jadi contoh. So, dipakein ke lehernya anjing. Nah, ini nih perbedaan paling utama. Kalau collar yang flat collar kita tarik tadi, dia cuma narik. Nah, kalau bedanya dengan collar ini kalau kita tarik, collarnya bakal mengecil. Oke, bakal mengecil dan itu bakal kasih pressure ke anjing kita. Dan anjing kita bakal tahu kita lagi mau komunikasi sama dia, mau suruh dia sit kah, mau suruh dia stop kah, mau suruh dia jalan kah, semua dengan cara ini. Jadi ini benar-benar buat komunikasi. Kalau ditahan doang pressure, kalau kita sentak-sentak begini itu koreksi. Kalau mau koreksi anjing, misalnya ada sesuatu yang kamu nggak suka, kamu tinggal tarik begini. Oke, itu mengkoreksi anjing. Next adalah martingale collar. Martingale collar ini contohnya martingale. Oke, perbedaannya, by the way, ini buatan dari Holong Studio. Boleh dicek Instagramnya mereka kalau mau tahu. Ini perbedaannya dengan
collar yang lain adalah ini dia juga ada actionnya, kalau ditarik dia bakal mengecil, jadi ada pressure buat ke anjing kita. Kedua, ini pressure-nya ada batasnya, so udah ditarik ini maksimum. Nah kalau yang slip collar tadi ditarik makin mengecil. Kalau ini lebih aman, sebenarnya lebih aman karena dia ada batasnya segini aja. Jadi dia nggak bakal lebih kecil lagi, nggak bakal mencekik anjing kalian. Ini cocok buat anjing yang suka narik. Sebenarnya yang satu lagi tadi yang slip collar juga cocok buat anjing yang sering narik. Tapi ya bedanya ini ada pembatasnya, batas penarikannya nggak bisa lebih kecil lagi. Next adalah prong collar. Prong collar ini ada besinya nih. Ini besinya buat ke leher anjing. Nah, cara pakai prong collar itu adalah dibuka sini terus diklip. Nah, ini cara kerjanya hampir sama dengan martingale collar yang barusan kita bahas. Ini adalah begini, dipakai ke lehernya anjing dan ini ditarik, dia bakal mengecil, kasih pressure ke anjing kita. Oke. Nah, kenapa saya pakai kalung ini dengan Rusty? Karena saat pakai martingale dan pakai slip collar dia kurang sensitif. Jadi kalau nggak pakai prong collar dia agak suka narik sih biasa. Makanya kita pakein prong collar buat Rusty. Nah, prongnya ini banyak orang lihat, kalau yang nggak tahu ya, nggak pernah pakai, pasti orang lihat ini kok serem ya, serem banget, tajam-tajam gini, apa nggak sakit buat anjing? Kalau menurut saya ini tidak begitu, ya pasti nggak enak buat anjing ya, karena emang tujuannya supaya tujuan kita pakai ini collar kalau pas lagi jalan itu sebenarnya supaya dia nggak nyaman, jadi dia mau dengerin kita, mau perhatiin kita, emang itu tujuan. Kalau pakai prong collar dia buat saya lebih aman buat Rusty karena dia lebih sensitif kalau pakai ini, jadi lebih gampang nurut. Nah mungkin lebih, nah ini saya tekan-tekan juga nggak sakit sih, cuman ya emang nggak nyaman, emang tujuannya buat itu. Dan satu lagi kenapa kita pakai ini, kalau menurut saya pribadi, ini pressure-nya semua kan di titik-titik besi-besinya ini doang, jadi lehernya itu nggak kecekik sama sekali, nggak ketekan. Jadi tekanan pressure-nya itu ke kulit-kulitnya Rusty cuman di bagian yang ada besinya ini. Jadi menurut saya ini adalah collar yang paling aman buat Rusty, makanya kita pakai ini. Oke. Nah, boleh dilihat ini nggak begitu, nggak tajam sama sekali karena ini udah tumpul, dibuletin, jadi aman buat Rusty. Satu lagi nih yang sering banget saya lihat orang pakai dan kelihatan banget anjingnya narik-narik pas jalan kalau pakai itu adalah harness. Harness itu sebenarnya banyak jenisnya. Ada harness yang buat kepala, nanti coba saya cari, ada fotonya saya masukin. Ada harness yang buat badan dan ada juga harness yang buat narik. Nah, sebenarnya kalau dipikirin menurut logika saya, harness itu didesain buat narik. Jadi kalau kamu nggak mau anjing kamu narik-narik, sebenarnya paling benar ya jangan pakai harness. Tapi banyak orang yang suka pakai harness karena buat mereka itu lebih aman, nggak ada sakit ke anjingnya, karena harness itu kan dipakai di dada anjing dan dadanya itu adalah bagian paling powerful buat anjing ya. Jadi makanya kenapa harness didesain dipakein di dada. Kenapa saya bilang harness itu buat narik ya, karena dada itu bagian paling kuatnya anjing dan itu bagian yang buat dia narik. Contoh misalnya kalian lihat aja banyak tuh film-film tentang anjing yang di bagian kutub sana atau di Alaska sana yang anjingnya dipakai buat narik sledge. Nah, anjing-anjing biasanya anjing-anjing husky lah, anjing-anjing malamut lah, itu selalu mereka pakai harness. Nggak pernah ada yang pakai collar buat narik, karena kalau pakai collar buat narik itu bakal mencekik ke anjing. Nah, kenapa saya bilang harness itu adalah salah satu alat yang kalau dipakai anjing itu kebanyakan bakal narik. Jadi makanya saya selalu pakai collar. Collar lebih bagus buat ajak anjing kamu jalan yang tenang daripada harness. Itu menurut pribadi saya ya. Kalau kalian ada yang nggak setuju, boleh tuh ditulis di kolom komentar, jelasin kenapa kalian suka pakai harness intinya. Oke? Guys, kita lagi syuting nih, Rusty malah tidur. Rusty malah tidur. Come up here.
Apap. Pasti nggak mau ikut syuting, dia mau tidur. Ini nih kenapa dia nggak ada di video nih. Tidur doang, tidur lihat color. Dia udah kecapean sih sebenarnya, kita habis jalan-jalan tadi. Terus iya, udah jam tidur, udah malam, udah gelap. Guys, say hi to Panda. Yeah, Panda, say hi. Kayaknya cukup dulu video kita sampai di sini, biar nggak kepanjangan. Nanti kita bakal bahas lebih detail lagi di video selanjutnya tentang prong collar sama martingale collar. Dua collar itu kita bakal bikin di video selanjutnya, jadi stay tune. Untuk kalian yang belum pernah nonton video kita, boleh tuh tonton video-video kita yang lain. Dan jangan lupa subscribe, di like, dan di share juga kalau bisa, nyalain notifikasinya. So I'll see you guys on the next video. Wait, belum. Nah, untuk kalian yang belum punya anjing dan kepikiran pengen punya anjing, boleh nih nonton video kita yang satu ini, oke? See you, bye.